Kemiskinan ekstrim ternyata tidak pernah pergi dari Jakarta. Hingga kini ternyata masih saja ada warga yang tinggal di bawah kolong tol. Mereka yang terpaksa tinggal di kolong tol ialah warga yang masuk ke dalam 95.668 warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya ialah Cici Suarsi. Pekerja serabutan berusia 50 tahun itu sudah sejak tahun 1996 menghuni kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau Ibu sendiri tinggal di kolong ini udah berapa lama, Bu? Waduh, udah bertahun-tahun. Nggak kehitung, Pak, berapa lama ya? Ya sejak dibangun ini aja dari 96. Dari 96. Iya, Bu. Kalau untuk keseharian Ibu sendiri, kalau pekerjaan, Bu? Pekerjaan saya. Kadang kan saya mah jualan, kalau ada acara buruh, datangan buruh, kalau nggak ada yang nggak jualan, cuma izin doang. Biasanya, Bu, kalau dalam sebulan atau sehari Ibu bisa dapat duit berapa, Bu, dari kerjaan itu? Oh, kalau rame sekitar 300, 200, 300 deh ya. Kalau sepi, kadang-kadang saya suka dapatnya berapa? 70, 80, nggak tentu. Bu, ini kan tinggal di suka dukanya tinggal di kolong ini, kendalanya biasanya apa, Bu? Kendalanya apa ya? Kadang-kadang di sini ya emang enak nggak enak kayak di kolong ya, Pak ya. Kadang ada mobil gundruk-gundruk, cuman harus bagaimana lagi ya, emang keadaannya seperti ini. Yang nggak bisa itulah, harus dinikmatin lah. Harus dinikmatin, Bu, ya? Iya. Bu, kalau selama tinggal di kolong ini kan udah bertahun-tahun, Bu, ya? Iya. Biasanya Ibu sendiri ada nggak sih dari pemerintah ngasih bantuan apa? Ibu dapat nggak, Bu? Dulu dapat lagi masih COVID, itu selama COVID-nya sudah berhenti ya udah nggak dapet apa-apa. Nggak dapat apa-apa, Bu? Atau mungkin dari pemerintah ngasih solusi apa, Bu, biar nggak ada sama sekali? Ada sih yang saya pengajuan segala kakak KTP sampai dipoto, rumah saya dipoto, kamar mandi, dapur segala macam. Udah berulang-ulang kali tapi nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan, Bu? Nggak ada. Tapi kalau KTP Ibu KTP orang sini, Bu, ya? Iya asli, saya lahiran di Jakarta, Bapak. Oh, malah lahiran di Jakarta, Pak, ya? Iya. Oh. Ya kalau harapannya Ibu nih yang tinggal di sini, harapannya Ibu sendiri gimana, Bu? Ya harapannya buat saya sih ya yang dapat PKH atau bantuan dari pemerintah tuh harus emang yang diperlukan. Harus disurupai lagi lah petugas-petugasnya yang benar gitu. Soalnya masalahnya yang dapat lagi dia lagi nggak berganti-ganti. Yang mampu-mampu. Yang punya mobil orang mesurupai lagi, data ulang lagi, Bapak, saya mah begitu. Jadi yang kayak seperti zaman dulu aja KJP dulu yang orang yang banyak uang apa kan sekarang udah nggak dikurangin, diulang kembali kayak begitu aja, Pak. Saya mah harapan. Bukan hanya Cici yang terjerat kemiskinan ekstrim di Jakarta. Usnandia berusia 64 tahun yang tinggal di Bedeng-Bedeng persis seberang kantor wali kota Jakarta Timur juga harus hidup serba kekurangan. Sopir bajai itu harus bekerja 18 jam sehari untuk mendapatkan penghasilan tak sampai Rp50.000. Jangankan untuk modal usaha, perbaiki atap rumah yang ditambal pakai terpal bekas saja, Usnan tidak punya uang. Meski miskin sedari hidup di Jakarta, Usnan dan Cici tidak juga menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Bapak Usnan tinggal di hunian ini dengan berapa orang, Pak? Ada saya menghidupin 3 anak. 3 anak dan 1 istri ya, Pak? Betul. Betul ya? Oke. Pak, kalau boleh tahu Bapak menghidupkan 3 orang anak dan 1 istri itu dengan profesi Bapak sebagai apa, Pak? Supir bajai. Supir bajai, Pak. Oh, kalau dari Bapak sendiri nih, Pak, itu penghasilan, Pak, atau pendapatan dari supir bajai itu cukup nggak sih, Pak, buat ngidupin keluarga, Pak? Kalau pastinya kebenarannya sih
ya nggak cukup karena supir baja tahu sendiri posisinya lagi min. Oke. Berarti kalau misalnya supir baja itu cara kerjanya gimana Pak? Satu hari Bapak nyetor? Saya kerja 18 jam. Jadi setelah menghabiskan waktu 18 jam harus nyetor 50.000. 50.000 itu satu hari ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan tadi kan Bapak bilang masih kurang gitu, masih belum cukup. Berarti satu hari kalau misalnya Bapak kurang itu belum mencukupi 50.000, Bapak yang ngelakuin Bapak? Seperti apa tuh Pak? Saya punya tanggung jawab ngutang setoran atau KS yang harus dibayar di hari berikutnya. Kalau dari kehidupan sehari-hari, Bapak merasa cukup dengan hal itu atau masih kurang Pak? Ya banyak kekurangannya, bukan cerita cukup ya, tapi banyak kekurangannya. Oh, terus gimana Pak? Apa yang Bapak lakuin kalau misalnya kurang itu Pak? Bapak mencari pekerjaan lain atau gimana? Yang pasti jadi supir baja, jadi kuli bangunan, kerja serabutan, apa aja yang pasti kita setiap harinya nyari buat makan. Oh, biar cukup gitu ya Pak ya. Tapi pernah Pak sampai saking minusnya kayak misalnya serabutan itu kan tidak pasti ya Pak ya. Betul. Terus Bapak dari duitnya pendapatannya dari mana Pak? Ya, Pinjam atau misalnya saya nih minjam dari teman, dari ya gimana caranya sampai saya tutup mata pinjam bank keliling. Oh, dan itu berarti hampir sebulan itu pendapatan hampir nggak ada, tapi malah pengeluaran yang lebih ini Pak ya. Iya, lebih besar. Lebih besar ya Pak ya. Dan sampai terpaksa tadi sampai minjam uang itu. Oke Pak, kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari nih, Bapak kan tinggal atau menempati di hunian ini ya Pak ya, Iya. RT 5 ya Pak ya. Nah, itu kondisi huniannya sendiri, apakah menurut Bapak sendiri sudah dinilai layak atau belum Pak? Ya gimana layak orang apa? Belum saya menyampaikan atau layak, karena itu masih hak orang lain. Oh, berarti Bapak masih kerap kali membayar itu ya Pak ya? Betul. Rutin Pak membayar atau orang itu mengerti dengan kondisi Bapak? Ya dia mengerti keadaan kita yang kurang mampu. Oh, itu bayarnya per 1 tahun? Betul, 1 tahun, di mana dia mendatanginya aja. Kadang 1 tahun, kadang kurang dari 1 tahun. Tapi intinya dia masih datang. Masih datang. Oke, tapi dia ngerti ya enggak? Iya. Berarti kisaran berapa tuh Pak kadang-kadang Ya nyetor? kalau itu ya 200. 200. Itu dari 200.000 itu dari kemampuan kitanya Oh, sendiri. itu per tahun ya Pak? Per bulan? Iya, per tahun. Oh, per tahun 200.000 itu ya? Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mensinkronkan data kemiskinan ekstrim di ibu kota. Heru menjelaskan beberapa pihak yang dimaksud adalah Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. 1 bulan penuh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata, mensinkronkan di dalam organisasinya pemerintah. Ada Dinas Sosial, ada Dinas Pendidikan, ada PAP, nah itu ada Dukcapil, dan terkait juga Kominfo. Itu sinkron terus, mensinkronkan, mempadankan. Setelah itu secara bertahap, secara bergiliran dihadiri oleh Pak Menkes. Berikutnya dihadiri oleh BPS. Itu juga menajamkan data itu. Hari ini tadi Pak Menko PMK hadir. Dari 3 data tadi, P3KE, DTKS, Carik, ketemulah 3 juta. 3 juta itu data ada di P3KS dan data juga ada di DTKS dan juga data di Carik. 3 juta. Sisanya adalah sedang disinkronkan. Jadi 3 juta itu sudah fix. Kalau itu mau dilakukan tadi, lokasinya di mana, di RW mana, itu bisa dilakukan.
bedah rumah, bedah kampung. Dan juga di dalam 3 juta itu juga di situ ada data stunting. Dan itu 3 juta by name by address. Nah, DKI sebagai contoh sudah tidak ada perbedaan lagi antara data P3KE dengan DTKS 3 juta. Sisanya tadi ada data 146.000 yang kami harus masukkan di data DTKS. Nah, teman-teman media, terkait data ini adalah namanya data kemiskinan, apapun data itu adalah data yang dinamis. Maka dari itu setiap 2 bulan, setiap 3 bulan harus disinkronkan. Wajar kalau data itu ada perbedaan, itu wajar namanya dinamis. Penduduk tidak pergi datang Jakarta, pulang ke Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta melalui bidang perlindungan sosial membuat 4 program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrim di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, menilik data Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta, ada sekira 95.668 masyarakat Jakarta masuk dalam kategori miskin ekstrim. Selain itu, Kabid Perlindungan Sosial Ika Yulia Rahayu juga membenarkan jika terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrim di wilayah DKI Jakarta terutama setelah pandemi COVID-19 merebak. Dan untuk apa tadi ya, berupa sembako itu kan, itu sebenarnya seperti usaha ekonomi produktif, web lah istilahnya bagi masyarakat miskin yang memang mungkin adanya di pemberdayaan sosial. Ada atau tidak, saya tidak begitu paham ya untuk di Burini itu adanya itu, malah justru untuk pemberdayaan sosial masyarakat. Kenapa? Kan orang perlu dikasih kail, ya, untuk dia bisa mandiri gitu kan, dengan cara seperti itu. Misalnya, saya mau warung sembako, saya mau bikin warung es jus misalnya, dipenuhi lah kelengkapan itu, dan itu ada di Burini, bidang Burini gitu. Saya paham secara kulitnya aja, umumnya aja gitu ya. Ini bicara kalau di kami itu, di saya itu di bidang perlindungan dan jaminan sosial.